wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Zahlarasati dari kelas 11 IPA 5. Jadi hari ini saya akan membahas tentang jalur yang dilewati bangsa Barat ke Nusantara. Jadi pertama yang saya akan bahas tentang kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Portugis dan Spanyol menjadi pelopor ekspedisi ke Indonesia. Orang pertama yang memimpin ekspedisi yaitu Bartolomeus Dias. Perjalanan menjelajahi dunia oleh Bartolomeus Dias diawali tahun 1486. Penjelajahan dimulai dengan menjelajahi pantai Afrika Barat dan sampailah di Tanjung Harapan Baik, Afrika Selatan. Namun, penjelajahan ini gagal mencapai Indonesia. Penjelajahan samudra yang dilakukan Bartolomeus Dias sangat berarti untuk para armada-armada Portugis selanjutnya. Selanjutnya, ekspedisi menjelajahi lautan dipimpin oleh Vasco da Gama. Dimulai tahun 1497 dengan melewati Tanjung Harapan Baik. Pedagang Arab dan India mereka jumpai ketika di pelabuhan Melinda atau di Afrika Timur. Tapi oleh pedagang Arab dan India tersebut mereka tetap merahasiakan jalan menuju Asia Tenggara. Karena itu, para armada laut Portugis melanjutkan perjalanan menyusuri pantai timur Afrika. Pelayaran ini berhasil menyelesaikan rute selat di ujung Selat Laut Merah yang disebut Bab el Mandeb, Gapura Air Mata. Vasco da Gama tiba di Calicut, India. Ekspedisi dilanjutkan yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque, berhasil menaklukkan Malaka. Awal penaklukan ini yang menjadi titik awal mereka menuju Maluku dan kemudian diterima oleh Raja Ternate. Para armada Portugis diperbolehkan berdagang dan membangun benteng di Maluku. Nah, yang kedua, ekspedisi bangsa Spanyol. Penjelajahan bangsa Spanyol langsung ke Nusantara diawali oleh penjajah bernama Christopher Columbus. Ia berjalan ke arah barat. Meski orang Italia dan warga negara Portugis, namun penjelajahannya dibiayai oleh Spanyol. Pelayaran dimulai pada tahun 1492. Ia menemukan sebuah pulau bernama San Salvador. Pada akhirnya, Columbus gagal menemukan India. Kemudian, pelayaran dilanjutkan oleh Ferdinand Magellan. Pada tahun 1519 melalui Samudra Atlantik. Pada tahun 1521 tiba di Filipina. Saat perang antar suku di Cebu, Magellan terbunuh kemudian digantikan oleh Del Cano. Ketika dalam pelayaran kembali menuju Spanyol, mereka singgah di Tidore, Maluku. Tahun 1522, kemudian kerjasama antara Spanyol dan Tidore semakin erat, dibuktikan dengan Spanyol membangun benteng di Tidore. Nah, yang ketiga yaitu kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta atau Jakarta. Seorang pelaut bernama Cornelis de Houtman memimpin ekspedisi Belanda ke Indonesia. Pada tahun 1595, ujung selatan Afrika diurungi oleh Cornelis de Houtman dan armadanya. Hal ini berlangsung sampai pada akhir menuju arah timur melewati Samudra Hindia. 1596, melalui Selat Sunda, de Houtman berhasil menginjakkan kaki di pelabuhan Banten. Selanjutnya, pelopor de Houtman dalam ekspedisi menuju Indonesia diikuti oleh pedagang lainnya dari Belanda. Persaingan yang tidak sehat antar pedagang Belanda. Kemudian, Gubernur Jenderal pertama VOC yang bernama Peter Both
mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku, yang kemudian dipindahkan ke Jayakarta atau Jakarta, karena Jawa lebih strategis sebagai lintas dagang. Nah, yang terakhir, kedatangan bangsa Inggris menuju Nusantara. Pelayaran dan pengaruh Inggris di Indonesia tidak begitu mencolok. Pada tanggal 31 Desember 1600 didirikan East India Company atau EIC. Inggris sampai di Indonesia, tepatnya di Aceh pada 1602, yang selanjutnya ke Banten. Namun, pengaruh Inggris di Indonesia Nusantara tidak sebesar Belanda, sehingga ketika kedatangan mereka ke Nusantara disambut sebagai musuh Belanda. Pada akhirnya, EIC terdesak oleh Belanda, sehingga Inggris menyingkir dari India atau Asia Selatan dan Asia Timur. Itu saya penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.